Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah pada apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Tengah, Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Danrem 173 atau yang mewakili unsur Forkopimda Provinsi Papua Tengah, unsur kementerian lembaga yang hadir pada kesempatan ini, dan pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta seluruh peserta apel gelar pasukan, baik dari anggota TNI, Polri, ASN, dan non-ASN yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan melaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tahun 2026 Provinsi Papua Tengah dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tugas. Apel gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral, sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur. Hadirin peserta apel yang saya banggakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Papua Tengah telah memasuki periode musim kemarau sejak awal Juni tahun 2026 yang dipicu oleh penguatan fenomena El Nino. Puncak musim kemarau di wilayah ini diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, mengingat meningkatnya potensi kekeringan dan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Musim kemarau yang cenderung lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal berpotensi menyebabkan menurunnya curah hujan serta ketersediaan sumber air. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla, khususnya pada kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian, maupun wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Apabila tidak diantisipasi secara dini dan dilakukan secara bersama-sama, karhutla dapat menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, munculnya kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas sosial dan perekonomian, hingga kerugian sosial maupun material. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api telah membesar, tetapi harus mengutamakan upaya pencegahan sejak dini. Keberhasilan kita dalam menangani karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi yang lebih utama adalah seberapa mampu kita mencegah agar kebakaran tidak terjadi dan mencegah api berkembang menjadi lebih luas. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan yang optimal, deteksi dini yang efektif, patroli terpadu, edukasi kepada masyarakat, bangun koordinasi yang kuat dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, instansi kehutanan dan lingkungan hidup, pemadam kebakaran, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, serta masyarakat. Hadirin peserta apel yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, saya memberikan beberapa penekanan untuk menjadi pedoman
dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh personil, seluruh unsur terkait sebagai berikut. Pertama, kedepankan langkah-langkah preventif dan preemptif melalui sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak pembukaan lahan dengan cara membakar. Bangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama. Kedua, laksanakan pemetaan dan pengelolaan wilayah rawan karhutla secara berkelanjutan, khususnya pada kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian, serta lokasi yang memiliki riwayat kebakaran. Pastikan informasi mengenai wilayah rawan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan penempatan kekuatan. Ketiga, tingkatkan deteksi dini dan patroli terpadu untuk mengetahui setiap potensi kebakaran sedini mungkin. Apabila ditemukan titik api atau indikasi terjadinya kebakaran, segera lakukan tindakan cepat agar api tidak berkembang dan meluas. Keempat, perkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat. Pastikan setiap unsur memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing sehingga penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan terpadu. Kelima, pastikan kesiapan personil, sarana, dan prasarana dalam mendukung kondisi yang optimal, melaksanakan pengecekan, pemeliharaan, dan uji kesiapan peralatan secara berkala, sehingga setiap saat dibutuhkan, seluruh kekuatan dapat digerakkan dengan cepat. Keenam, laksanakan setiap tugas secara profesional, responsif, dan humanis, penuh tanggung jawab, dengan tetap mengutamakan keselamatan personil, serta memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ketujuh, lakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap setiap pihak yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin peserta apel yang saya hormati, saya berharap melalui apel gelar pasukan ini kita tidak hanya menunjukkan kesiapan secara administratif maupun simbolis, tetapi benar-benar memiliki kesiapan operasional dan kesamaan langkah dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Provinsi Papua Tengah. Mari kita bangun kesadaran bahwa karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, saya yakin setiap potensi karhutla dapat kita cegah, kendalikan, dan kita tangani secara optimal. Mari kita jadikan pencegahan sebagai kekuatan utama, kesiapsiagaan sebagai budaya kerja, dan sinergi sebagai kunci keberhasilan dalam melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Papua Tengah. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Nabire 24 Agustus 2026, Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah ditandatangani Jeremia Rontini, SIK MSI, Brigadir Jenderal Polisi. Selesai.